Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam minggu. Malam ini kita akan berbicara kembali tentang budaya. Usikna budi jeung daya. Apa Ki bicara kita malam ini? Aki akan memberikan beberapa contoh budaya bahasa Sunda yang diterjemahkan kepada bahasa Inggris. Bahasa Alaringis, atau dibalik, bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, begitu. Loh, kok tiba-tiba Aki kepikiran ke sana? Ini Aki mengenang kembali mulai Aki jadi PLKB, yaitu pada waktu masuk LDU, latihan dasar umum. Incu-incu Aki tahun 71 bisa dibayangkan bahwa Aki itu adalah sekedar lulusan SMP, kemudian berada di kampung. Jadi kampungan, jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga masih tipe Pareto. Ketika masuk ke diklat, yaitu diklat PKBI yang di Jalan Marta Dinata itu langsung diberondong dengan istilah-istilah bahasa Inggris. Karena KB saat itu pelajarannya adalah pelajaran IPPF, International Family Planning Parenthood. Bahasanya kan jadi ilmu KB itu dari luar negeri sebetulnya banyaknya. Coba bayangkan, eligible couple, apa itu? Pasangan usia subur. Apalagi dengan family planning, itu keluarga berencana. Staff meeting, group meeting, ada juga HRG, high risk group, resiko tinggi yang 35 tahun itu ya, dan macam-macam. Piece to piece communication, visit to informal leader, visit to formal leader, komitmen, reporting and recording, itu semua dipelajari. Itu Bu Ella, guru Aki, dengan Bu Ella dengan Ibu Ida Daswati. Kalau ngomong partisipasi, apa Aki juga belum ngerti itu waktu itu. Tapi alhamdulillah Aki bisa mengikuti dan langsung Aki menjadi group leader saat itu. Nah, karena kenangan itu maka sekarang Aki akan menerjemahkan sekaligus juga memperkenalkan budaya. Jadi banyak budaya yang Sunda ke Inggris, dari Inggris ke Sunda aja ya. Kalau salah ngomongnya maklumlah Aki mah. Bahasa Araringis negeri. Walaupun Aki beberapa kali ke luar negeri, tapi gitu-gitu keneh belah, gitu-gitu juga. Dan Aki juga kalau salah menyebut, dilihat aja lah catatan-catatannya. Beberapa kata itu yang pertama adalah thanks word. Thanks word itu adalah ucapan-ucapan yang mengatakan terima kasih, hatur nuhun, ngahatur ke nuhun. Nah, ucapan-ucapan itu. Yang pertama ada thank you. Mohon maaf ya ini. Thank you itu adalah nuhun dalam bahasa Sundanya. Kemudian kalau thank you very much, ini kalau salah Kang Doni yang membetulkan. Itu adalah hatur nuhun pisan. Jadi ada istilahnya. Jadi kalau di bahasa Indonesianya terima kasih sekali, kan begitu. Kemudian ada dari nuhun pisan atau terima kasih sekali, begitu, sama-sama saja aja. Many thank gitu. Terus
Hatur sebunuhun. Hatur sebunuhun itu adalah thank a lot. Kemudian simpuring unjuk hatur nuhun. I am very grateful. Nah itu jadi bahasa Sunda itu seperti yang Aki sebutkan itu ya. Bahwa bahasa Sunda biasanya bisa mengikuti bahasa-bahasa lain walaupun ya harus terlatih ya begitu. Kemudian thank you for helping me. Hatur nuhun saderek parantos nulungan ka abdi kasim kuring gitu. Jadi thank you for helping me ya di situ. Kemudian thank you for all your advice. Nah advice ini kan hatur nuhun saderek parantos nulungan sim kuring nyaeta parantos nasehatan sim kuring. Dilihat aja nih catatan-catatannya Maki ya. Takut salah beneran gitu. Kan dia salah sedikit mah nggak apa-apa. Jadi thank you for all your advice itu adalah hatur nuhun karena nasihatnya. Terima kasih atas nasihat Anda. Begitu kira-kira ya. Kemudian thank a lot for your kindness. Hatur nuhun karena kasayanana. Jadi kalau tadi kepada nasihatnya, sekarang kepada kesayangan, gitu ya. Many thanks for your kind attention. Nah, hatur nuhun karena perhatianana. Terima kasih atas perhatiannya, gitu. Ya, dan I don't know how to thank you. I don't know how to thank you. Sim kuring terang kedah kumaha nganuhunkeunana karena kasayang gitulah gitu. Terima kasih. Apa yang harus saya sampaikan tidak tahu karena begitu bagusnya Anda memperhatikan saya. Itu diantaranya ya. Jadi ini hanya sekedar untuk wawasan. Nah, Aki ada satu promosi. Yaitu sekarang itu kan sudah main HP terus. Jadi majalah, koran kayaknya sudah tidak penting kita cari YouTube. Tapi daripada mencari banyak, Aki promosi lagi nih di Sunda Midang majalah Aki dulu. Aki sekarang sudah tidak aktif. Kang Dudinya juga sekarang udah meninggal. Tapi di situ penuh. Jadi dengan uang Rp20.000 per bulan di situ ada pembangunan, ada agama ya tausiahnya, kemudian ada bahasa Sunda diterjemahkan, ada carpon, ada carnyam, itu berapa ya sampai 100 halamannya. Jadi itu penting kalau begitu, kalau butuh ini dengan 20.000 sampai ke rumah. Ada dengan ongkos kirim tentu saja nanti dihitung begitu. Atau kalau ke grup kan ke subgrup gitu. Itu dulu kan waktu Aki jadi Dewan Redaksi itu banyak pelajaran-pelajarannya. Pelajaran bahasa Indonesianya, bahasa Sundanya, bahasa Inggrisnya ada. Tausiahnya ada. Kemudian dongeng-dongeng dan hiburannya juga banyak gitu. Itu promosi Aki di Sunda Midang. Kayaknya sekarang harganya cuma 20.000 per bulan, tapi itu komplit bisa dibaca sekali-kali lah ya, karena kita tidak itu. Nah ini kenapa bahasa Inggris itu kan juga suka dimainkan tuh para bodor-bodor Sunda itu ya. Misalnya anjing itu apa? Dog. Kursi chair. Jadi anjing di atas kursi, dog chair. Begitu ya. Jadi makan, eat, sakit, ill, meja, kabed, terus lemari, dol. Jadi apa? Nah, eat, ill, kabed, dol gitu ya. Itu heri-herinya orang Sunda. Bahkan ada yang mendekati benar nih, Benarnya adalah salah satu pantun bahasa Sunda. Hideung deui, hidung cai kolong eran. Kan ada lagu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. A blacks again,
a black water in the river. Apakah betul atau tidak? Jadi a black again, a black again, a black water in the river itu adalah diterjemahkan ke bahasa Sundanya hideung deui, hideung cai kolomeran. Nineung deui, nineung bati lolongseran. Itulah hanya sekedar kita hiburan sekaligus kita memaknai budaya Sunda yang mendunia. Dulu kan Aki sering menyebut bahwa kalau bicara harus seperti orang Sunda, bertindak harus seperti orang Medan, di rumah harus seperti orang Padang, ya. Kalau berpikir harus seperti orang Jawa, seni harus seperti orang Bali. Kalau berani harus seperti orang Bugis dan enjoy harus seperti orang Manado. Ingat kan? Itu bahasan itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu sudah disampaikan. Sekian saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.